Tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah dinamakan juga tauhid ibadah. Maksudnya, uluhiyah diambil dari kata ilah. Ilah itu mempunyai makna adalah ma'bud atau yang disembah. Maka tidak ada yang diseru dalam doa kita selain Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Dan tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seluruh para rasul sebelum Nabi Muhammad membawa misi yang sama, adalah mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena dengan mengenal Allah, maka kita harus mengibadahinya. Baik anak-anak, ada video yang akan ibu tayangkan. Silakan kalian simak video ini. Semoga kalian lebih memahami tentang makna dan tujuan hidup kita, bahwa sesungguhnya hidup kita adalah untuk beribadah. Kita harus pahami tentang dua tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah Tabaraka wa ta'ala, mengenal keagungannya, mengenal kebesarannya, mengenal nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tujuan yang pertama. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam ayat ini jelas sekali Allah menerangkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula dengan bumi. Tujuannya adalah agar kita mengetahui, agar kita mengenal siapa Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mampu untuk mewujudkan segala-galanya. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta, berdoa, beristighatsah, bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita persembahkan ibadah-ibadah yang disyariatkan hanya kepada Allah, murni, tidak kepada selainnya. Kemudian untuk menjelaskan tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada-Ku. Kita diminta untuk fokus mewujudkan kedua tujuan utama ini dalam hidup kita. Dalam setiap detik kehidupan kita, hendaknya hati kita senantiasa melakukan ubudiyahnya kepada Allah.
terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengingatnya, senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa berharap, takut, cinta, dan mengagungkannya Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah ubudiyah. Dan agar senantiasa jasmani kita, lisan kita fokus dalam melaksanakan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah kebutuhan seorang hamba untuk menyembah Allah yaitu beribadah kepadanya tanpa menyekutukan dengan sesuatu pun adalah kebutuhan yang tidak ada bandingannya sama sekali. Tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad terhadap makanan dan minuman. Perbedaannya adalah hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya. Ia tidak bisa baik dan senang di dunia kecuali dengan mengingat Allah. Seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah, maka hal itu tidak ada berlangsung lama, bahkan akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Adapun Tuhannya, maka dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu. Di manapun ia berada, maka dia selalu bersamanya. Selanjutnya, tauhid uluhiyah adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Setelah kita mempelajari materi di pelajaran sebelumnya tentang tauhid rububiyah, maka kita akan memahami bahwa tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Artinya, siapa yang mengakui tauhid rububiyah, maka ia harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah. Dan itulah yang dinamakan tauhid uluhiyah. Anak-anakku sekalian, kita sudah lebih memahami tentang apa itu tauhid uluhiyah, bahwa hakikatnya hidup kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk bahan renungan kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang malam hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward,
Tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang Maha Hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali: surga, negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka." Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kita tentang materi hari ini, silakan kalian menguji kompetensi kalian dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian capai dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi tentang tauhid uluhiyah sudah Ibu sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita dan senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita dari hari ke hari, sehingga insya Allah kita semua akan berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.